Sebab Kau setia, ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Selamat tahun baru. Terlambat sekali saya mengucapkan selamat tahun baru sama Voice of Life. Tahun baru biasanya ada gereja atau persekutuan punya visi. Biasanya tahun pemulihan, tahun keberkatan, tahun kelimpahan, tahun pelipat gandaan. Saya dari satu gereja tahun percepatan ilahi. Dan saya aminkan semua walaupun Anda tidak bilang amin dari tadi. Saya aminkan semua. Saya terima sendiri. Tapi saya percaya ketika Tuhan punya sesuatu yang besar bagi kita, apakah Dia punya tugas yang besar bagi kita atau Dia punya berkat yang besar bagi kita, maka ada 3 hal yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nomor 1, kita harus punya persiap. Yes. Nomor 2, kita harus melakukan sesuatu, kita taat, kita harus bertindak, kita harus melakukan tindakan. Nomor 3, kita menunggu kairos, waktu, kesempatan Tuhan datang dalam hidup kita. Jadi ada 3 hal, 3 step, 3 stage yang Anda dan saya harus kerjakan. Nomor 1, persiapan, sama-sama bilang persiapan. Siap. 2, tindakan. Dan nomor 3, kesempatan. Anda kesempatan datang, kairos Tuhan tiba, tapi kalau kita tidak siap, maka kita tidak akan melihat kesempatan menjadi kenyataan. Kesempatan itu akan berlalu begitu saja. Because we only receive what we prepare to receive. Kita hanya menerima apa yang siap untuk kita terima. Anda berkata Tuhan beri revival, tapi Anda tidak pernah mempersiapkan diri untuk revival. Makanya Anda dan saya tidak akan pernah melihat revival terjadi. Ada satu orang namanya Tom Hicks, beberapa dekade yang lalu. Dia mengambil keputusan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan dia ambil puasa 40 hari tanpa makan, hanya minum. Dia lakukan puasa 40 hari tanpa makan, hanya minum. Pada hari ke-40, dia berharap Tuhan bicara sesuatu, melakukan sesuatu, berjumpa dengan dia, tapi tidak terjadi apa-apa. Oleh sebab itu dia kecewa dan dia berpikir, kenapa Tuhan tidak berjumpa dengan saya? Lama kemudian dia mengambil keputusan untuk puasa lagi 40 hari. Tanpa makan, hanya minum. Puasa kedua 40 hari, dia berharap hari ke-40 Tuhan akan bicara, menyuruh dia melakukan sesuatu, atau Tuhan akan memberi hal-hal yang luar biasa. Tapi pada kali ke-40, hari ke-40, kali kedua dia puasa, Tuhan tidak buat apa-apa. Karena dia penasaran, dia tidak terima, dia ambil keputusan untuk puasa 40 hari lagi, kali yang ketiga. Dan waktu dia puasa 40 hari kali ketiga, di ujung 40 hari, Tuhan bicara satu kalimat, I'm the healing rain, akulah hujan kesembuhan. Dan Tuhan bilang, kamu pergi ke Argentina, kamu ketemu dengan orang nama Juan Perón. Dia tidak tahu siapa Juan Perón, dia tidak pernah pergi negara itu, tapi dia pergi ke situ, sambil dia bawa papan, sudah ditulis, I want to meet with Juan Perón. Beberapa orang waktu lihat papan dia mulai angkat, semua ketakutan. Sebab Juan Perón adalah diktator presiden hari itu.
Bahkan ketika dia angkat, beberapa orang melaporkan dan pengawal presiden datang. Dan atasan pengawal presiden kemudian ambil pisau, todong dia di kepala. Apa maksudmu ingin ketemu Juan Peron? Dia berkata, saya disuruh Tuhan untuk ketemu Juan Peron. Dan dia bilang, tidakkah kamu tahu bahwa Presiden Juan Peron adalah presiden yang menandatangani bahwa tidak ada penyebaran Injil sama sekali di negara itu. Dia bilang, saya tidak tahu, Tuhan saya suruh saya ketemu Juan Peron. Kemudian kepala pengawal presiden berkata, saya salah satu bagian pengawal terdekat Juan Peron. Saya akan bawa kamu ketemu Juan Peron kalau kamu bisa mendoakan saya dan saya sembuh dari penyakit saya. Dia punya penyakit, kalau kamu doakan, saya akan bawa kamu ketemu dengan Juan Peron. Sebab Juan Peron itu tidak muncul di umum sekian lama. Jadi tidak ada orang yang ketemu dia kecuali pengawal-pengawal, pejabat-pejabat pribadinya dia yang terpercaya. Tidak ada satu pun yang ketemu dia. Tapi dia berjanji, aku akan bawa kamu ketemu Juan Peron kalau kamu doa sekarang, aku punya penyakit dan aku bisa sembuh. Dia doakan, sakit orang itu sembuh. Akhirnya dibawa ketemu Juan Peron. Waktu masuk istana Juan Peron, baru dia kaget. Menurut cerita, dia bilang, ternyata istana Juan Peron sudah ditutup selama 3 bulan, sebab Juan Peron kena penyakit kusta. Dan itu mulai nampak di mukanya. Sehingga dia tutup supaya tidak ada orang yang tahu. Juan Peron berkata, ngapain kamu di sini? Dia bilang, saya disuruh Tuhan untuk ketemu kamu. Sebab saya mau memberitakan Injil di negara ini. Juan Peron berkata, kamu tidak tahu, saya menandatangani surat pernyataan perintah bahwa tidak boleh ada penginjilan. Dia bilang, saya baru tahu. Waktu saya datang, saya tidak tahu. Tuhan yang suruh. Juan Peron berkata, saya dengar kamu sembuhkan kepala pengawal pribadi saya. Sekarang kamu doakan. Kalau sekarang kamu doakan dan saya sembuh dari penyakit kusta saya akan sediakan stadium terbesar di Argentina untuk kamu khotbah. Hari itu Tom Hicks berdoa. Dia berdoa. Waktu selesai berdoa, semua kulit Juan Peron yang putih-putih tanggal, dia kembali lagi punya kulit yang licin. Dia bilang, sekarang kamu khotbah, saya atur tempatnya, saya atur waktunya. Stadium terbesar kami isi 25.000 orang. 25.000 orang. Hari di mana kamu khotbah, saya datang. Hari di mana kamu khotbah, wakil presiden saya datang. Hari di mana kamu khotbah, seluruh kabinet datang. Hari di mana kamu khotbah, semua rakyat saya suruh datang mengisi stadium itu. Sebab siapa yang tidak datang, saya tembak mati. Hari dia mulai KKR di stadium, 25.000 orang di dalam, ada 100.000 orang di luar. 125.000 orang hari itu datang mendengar Injil. Dia selesai, dia pulang. Dia pulang baru dia tahu, dikasih tahu di hotel. Waktu dia tidur malam, besok pagi hotel kasih tahu. Di luar ada 5.000 orang tidur di luar. Mereka tahu kamu tinggal di sini, mereka mau ketemu dengan kamu. Mereka minta didoakan. Hari itu terjadi revive. Kita hanya menerima apa yang siap untuk kita terima. Yes. Bersediakah kita bayar harga sebuah persiapan supaya ketika kairos waktu kesempatan Tuhan tiba, kita menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Tuhan menciptakan dunia 6 hari. Kita sudah belajar dan saya ingatkan Anda tentang prinsip wadah dan isi. Masih ingat wadah dan isi? 6 hari penciptaan, kita bagi menjadi 2, hari 1, 2, dan 3. Bagian kedua hari 4, 5, dan 6. Kenapa dibagi menjadi 2? Sebab hari pertama penciptaan selalu berhubungan dengan hari keempat penciptaan. Hari kedua penciptaan selalu berhubungan dengan hari kelima penciptaan. Hari ketiga penciptaan selalu berhubungan dengan hari keenam penciptaan. Hari pertama penciptaan Tuhan menciptakan terang. Hari keempat penciptaan Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Terang
benda-benda penerang. Hari kedua penciptaan, Tuhan menciptakan cakrawala yang memisahkan langit di atas dan lautan di bawah. Langit di atas, lautan di bawah. Hari kelima penciptaan, Tuhan mengisi langit sebab dia menciptakan burung-burung di udara, dan dia mengisi lautan sebab dia menciptakan ikan-ikan di laut. Hari kelima. Hari ketiga penciptaan, Tuhan memisahkan lautan dan daratan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hijau di daratan. Hari keenam penciptaan, Tuhan mengisi daratan, sebab hari keenam penciptaan, Tuhan menciptakan binatang darat, binatang yang merayap di bumi, dan manusia di penghujung hari keenam. Jadi jelas bagi saya, hari 1, 2, dan 3, Tuhan menciptakan wadahnya. Hari 4, 5, dan 6, Tuhan menciptakan isinya. Tuhan harus selalu punya wadah sebelum Tuhan memberi isi. Amen. Amin. Kalau hari ini kita belum diberkati, jangan-jangan bukan karena Tuhan yang gagal memberkati kita, tapi kitalah yang gagal menjadi wadah yang tepat untuk menerima berkat Tuhan. Sebab Tuhan harus selalu punya apa dulu? Wadahnya dulu sebelum dia memberi isinya. Matius 9:17. Matius 9:17, anggur baru tidak disimpan di kantong anggur yang lama. Anggur yang baru disimpan di kantong anggur yang baru. Sebab kalau anggur baru disimpan di kantong anggur yang lama, dua hal terjadi. Satu, kantong anggur yang lama menjadi sobek, menjadi rusak. Kalau Tuhan memberkati kita, sementara kita tidak siap untuk menerima berkat Tuhan, maka berkat yang dimaksudkan untuk memberkati Anda dan saya akan menjadi berkat yang menghancurkan Anda dan saya. Kalau Tuhan memberkati tapi kita tidak siap menerima berkatnya, maka berkat itu ada bukan untuk memberkati saya, tapi berkat itu ada untuk menghancurkan saya. Makanya ketika Tuhan memberkati seseorang, dia berjanji di Alkitab, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak ditambahinya. Jadi kalau Tuhan mau memberkati seseorang, dia mau jamin satu hal, bahwa dalam berkat itu tidak ada susah payah. Beda dengan setan. Kenapa iblis menawarkan jalan pintas keberhasilan? Sementara Tuhan menawarkan kepada kita jalan berputar menuju kesuksesan. Sebab ketika setan menawarkan jalan pintas keberhasilan, dia tahu jalan pintas menuju keberhasilan satu kali akan membuat Anda hancur. Tapi Tuhan membawa kita berputar untuk meraih sebuah keberhasilan. Sebab kenapa? Tuhan selalu mau bentuk wadahnya dulu sebelum dia memberi isinya. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk memberkati seseorang. Yang sukar adalah mengubah hidup orang itu. 80% survei pribadi, 80% saya alami konseling rumah tangga dari usia 17 tahun. 80% dari konseling yang saya lakukan, rumah tangga, keluarga, 80% masalah dalam rumah tangga berhubungan langsung atau tidak langsung dengan keuangan. Keuangan Anda dan saya itu berhubungan erat dengan konflik dalam rumah tangga kita. Langsung ataupun tidak langsung. Satu kali saya konseling pranikah. Yang konseling tanya sama saya, Pak, kenapa sudah 4 pertemuan Pak tidak kasih ayat sama sekali? Saya bilang, sebab kamu anak pendeta, kamu sudah hafal ayatnya. Bapakmu tahu ayat-ayatnya, kamu tahu ayat-ayat. Saya buka Efesus, saya buka Filipi, kamu tahu. Saya buka Kejadian, kamu tahu. Tapi saya menemukan dalam konseling saya ada banyak orang terlihat rohani, tetapi sebenarnya mereka punya kesulitan yang sama, sebab mereka tidak tahu bagaimana memanage emosi, bagaimana memanage keuangan. Oleh sebab itu saya tanya hari ini, temperamenmu bagaimana? Apa pandanganmu pada calon pasanganmu? Apa pandangan calon pasanganmu pada kamu? Siapa yang keras? Bagaimana sifat? Kalau terjadi konflik, apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu kerjakan? Siapa yang menghasilkan uang paling banyak? Waktu itu yang perempuan menghasilkan uang lebih dari yang laki-laki.
Saya bilang, Bu, siapkah kamu kalau kamu dapat istri yang punya penghasilan lebih banyak daripada kamu? Kalau kamu terjadi konflik, istri kemudian tutup semua keuangan, kamu siap? Saya ajar itu banyak sebab 80% saya bilang masalah dalam rumah tangga ada hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan keuangan. Kalau kita tidak siap, maka berkat yang dimaksudkan untuk memberkati kita akan menjadi berkat yang menghancurkan hidup kita. Di kampung halaman saya, di kota Manado, ada anak usia 17 tahun, ulang tahun. Papanya orang kaya, di hari ulang tahun dia kasih kado anaknya Ferrari. Malam itu sang anak di malam ulang tahunnya bawa itu Ferrari pergi. Waktu dia pergi tidak lama kemudian datang kembali, Ferrarinya rusak, anaknya meninggal. Papanya penuh dengan penyesalan. Kenapa? Sebab kalau berkat Tuhan datang pada wadah yang tidak siap menerima berkatnya, maka berkat itu ada untuk menghancurkan orang itu, bukan untuk memberkati orang itu. Makanya Tuhan berkata, ada banyak hal di malam sebelum dia mati, dia berkata ada banyak hal yang harus kuajarkan kepadamu, tapi kamu belum siap untuk menerimanya. Itu sebabnya aku tidak akan mengajarkan pada engkau. Roh Kudus yang akan nanti mengajarkan padamu. Tuhan menahan sebuah kebaikan dalam hidup kita bukan karena Tuhan jahat. Dia menahan kebaikan dalam hidup kita sebab dia tahu kita belum siap. Artinya dia menahan kebaikan dalam hidup kita sebab Tuhan itu baik. Amin. Yang kedua yang akan terjadi, dia berkata bukan hanya kantong anggur lama menjadi sobek, dia berkata anggur baru akan terbuang sia-sia. Tuhan memberkati seseorang selalu berlimpah-limpah. Amin. Berlimpah-limpah. Tetapi sekalipun dia memberkati berlimpah-limpah, Tuhan tidak pernah mau menyia-nyiakan berkat. Tuhan kalau ngasih berlebihan, tetapi dia tidak sembarang ngasih orang. Makanya dia bilang jangan beri mutiara kepada babi. Sebab babi tidak tahu nilai harga dari sebuah mutiara. Babi kan tidak mengerti kurs mutiara, harga nilai mutiara. Artinya Tuhan tidak memberi sesuatu yang berharga kepada orang yang tidak tahu menghargai nilai dari pemberian Tuhan. Itu sebabnya Tuhan paling suka memberi kepada mereka yang tahu mengucap syukur. Sebab ucapan syukur adalah tanda bahwa saya sekalipun tidak seperti yang saya bayangkan, sekalipun berkat Tuhan tidak seperti yang saya harapkan, sekalipun berkat Tuhan datang tidak seperti waktu yang saya tentukan, tetapi saya tetap mengucap syukur sebab saya tahu selama itu dari Tuhan, itu tetap sesuatu yang baik. Amin. 2026 perbanyak ucapan syukur. Yes. Sebab dia suka memberkati orang yang mengucap syukur. Orang yang tahu menghargai nilai dari pemberian Tuhan. Amsal 16 ayat 1. Amsal 16 ayat 1. Itu sebabnya di tempat saya, di komunitas yang lainnya, saya beri direction. Saya tidak suka bilang visi. Sebab visi kok tiap tahun berganti-ganti. Saya suka bilang direction. Arahan yang saya beri adalah tahun ini the time for preparation. Waktu untuk persiapan. Sebab kalau kita tahu Tuhan mau punya sesuatu yang besar untuk kita terima, atau Tuhan punya tugas yang besar untuk kita kerjakan, nomor satu yang harus kita perbuat adalah prepare, bersiap. Amsal 16 ayat 1, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Amsal 16 ayat 1 berkata, pertimbangan dalam hati itu manusia yang punya. Tetapi jawaban lidah itu berasal dari Tuhan. Manusia boleh menimbang-nimbang, tapi Tuhanlah yang memberi jawaban. Tolong King James Version, KJV. Tapi dalam KJV, ini versi agak nyeleneh dibandingkan versi yang lain, tapi saya tetap suka tafsirannya. Dalam KJV dia berkata, the preparation of the heart in man. Persiapan
dalam hati seorang manusia. And the answer of the tongue, dan jawaban lidahnya, from the Lord. Kedua-duanya berasal dari Tuhan. Bahasa Indonesia, manusia yang menimbang, Tuhan yang memberi jawaban. King James Version memberi tafsiran begini, persiapan dalam hati manusia, pertimbangan, ma'arak. Ma'arak. Sama-sama bilang ma'arak. Ma, koma atas, arak. Ma'arak berarti pertimbangan. Ma'arak seperti bahasa Indonesia. Ma'arak berarti persiapan seperti bahasa Inggris. Ma'arak berarti pengaturan. Sebab kata arak muncul kata arak-arakan dalam bahasa Arab, kemudian disadur dalam bahasa Indonesia. Arak-arakan. Arak-arakan adalah barisan yang teratur. Pengaturan. Ma'arak berarti cita-cita. Ma'arak berarti perencanaan. Ma'arak berarti sebuah keinginan dalam pikiran. Itu ma'arak. Pertimbangan, persiapan, perencanaan, pengaturan, kerinduan dalam hati, dan jawaban lidah manusia, dua-duanya. Jadi bukan hanya jawaban, tapi pertimbangan kita. Kita perlu berasal dari Tuhan. Matius pasal 1 ayat 18, Matius 1:18. Mari kita lihat pentingnya masa persiapan. Kenapa saya bilang sama teman-teman saya, time for preparation. Dan saya bilang sama Voice of Life, sebab saya bagian dari Anda dan saya harus memberi direction yang sama. Dia bilang kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Nah, kata seperti adalah seperti berikut, bahasa aslinya saya suka. Kelahiran Yesus Kristus in the set of order, dalam aturan, dalam urutan seperti berikut. Sama-sama bilang urutan. Hidup ada urutannya. Kalau bahasa Pak Guana, protokoler. Hidup ada urutan, sama-sama bilang urutan. Kalau Anda punya anak masih kecil, Anda bilang, Pak, Mak, saya enggak mau kalau sekolah pakai celana pendek, maunya celana panjang. Makanya enggak usah SD, langsung SMA. Enggak bisa, nak. Urutannya adalah SD dulu, baru SMP, baru kamu bisa SMA. Sama-sama bilang urutan. Anda punya PIN ATM 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda tekan 1, 2, 3, 4, 6, 5. Apakah mesin ATM itu bisa bekerja bagi Anda? Tidak bisa. Loh, walaupun angka 1-nya Anda sudah tekan, angka 2-nya Anda tekan, angka 3, 4, 5, 6 Anda tekan, tetapi karena urutannya berbeda, maka mesin itu tidak bekerja. Sebab hidup ada urutan. Tuhan pun bekerja selalu punya urutan. Makanya dia berkata, Tuhan menetapkan the steps, langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi Tuhan kalau menetapkan itu ada langkahnya, ada stepnya, ada urutannya. Contoh paling jelas dalam Tuhan tentang urutan, Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, barulah setelah itu, jadi urutan berikutnya adalah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan dibalik. Tuhan kaya dulu baru saya cari Tuhan. Tidak bisa. Itu bukan urutannya. Tuhan tolong saya dulu baru saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Salah. Sebab itu bukan urutannya. Cari Tuhan dulu, cari kerajaan sorga dan kebenarannya, baru semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan bilang begini, mereka mendekati aku dengan bibir mulut mereka, tapi hati mereka jauh daripadaku. Artinya Tuhan bilang mereka mendekati aku, urutannya bibir dulu baru mau mereka koreksi hati. Tuhan bilang salah. Tuhan mencari penyembah bukan karena bibirnya manis. Tuhan mencari penyembah karena hatinya berkenan kepada Tuhan. Makanya Daud seorang penyembah, dan Daud dikenal nomor 1 adalah orang yang berkenan. Man after my own heart.
orang yang hatinya itu aku suka. Penyembahan tidak dimulai dari mulut. Penyembahan dimulai dari hati. Makanya Tuhan tidak mencari penyembahan. Tuhan mencari penyembah. Makanya penyembahan tidak dimulai dari aktivitas, tapi penyembahan dimulai dari roh. Penyembah yang benar, yang menyembah roh. Urutannya hati dulu, baru bibir. Mereka mendekati aku dengan urutan yang terbalik. Makanya mereka tidak bisa intim dengan aku. Mereka tidak bisa memahami hatiku. Mereka tidak bisa mengenali pikiran-pikiranku. Urutannya harus benar, sama-sama bilang urutan. Masalahnya orang Indonesia tidak suka urutan. Dari mana Pak Doni tahu? Sebab Indonesia tidak suka antrian. Makanya orang Indonesia tidak suka urutan. Dari mana Pak Doni tahu? Sebab orang Indonesia masih suka nyogok, potong kompas. Sudah Indonesia Kristen lagi, nah tambah tidak suka urutan. Sebab orang Kristen karismatik Pentakosta banyak yang suka berkatnya, tidak mau prosesnya. Mau kayanya, tidak mau kerja kerasnya. Mau berhasilnya, tapi tidak mau tanya Tuhan. Tidak sesuai urutan. Namanya Kristen kutu loncat. Bilang sama sebelah, jangan jadi Kristen kutu loncat. Ada pendeta bilang, kalau kamu cuma mau progres, tapi kalau kamu tidak mau proses, maka kamu cuma jadi tukang protes. Bagus ya? Mau progres, nggak mau proses. Makanya kamu cuma suka Nah, sekarang bilang sama sebelah, jangan juga suka protes. Saya tahu kita Kristen Protestan, tapi bukan berarti Anda Kristen tukang protes. Mana janji Tuhan? Mana katanya Pak Doni? Mana kata Pak Guana? Mana berkat Tuhan? Mana pertolongan Tuhan? Mana jawaban doa? Mana katanya puasa? Mana katanya setia? Anda cuma mau progres, Anda tidak mau proses. Kalau Anda cuma mau progres, tidak mau proses, Anda cuma bisa Itu cuma dua orang yang menjawab. Kayaknya banyak yang tertemplak hari ini ya. Ayat 19. Lompat saja, ayat 19. Natal saya khotbah panjang lebar ayat 18. Jadi saya lompat aja ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya diam-diam. Alkitab berkata Yusuf adalah orang yang apa? Tulus hati. Bahasa asli tulus hati dikaios, D-I-K-A-I-O-S, dikaios, D-I-K-A-I-O-S, dikaios, sama-sama bilang dikaios. Sekali lagi sama-sama bilang dikaios. Dikaios kalau diterjemahkan mentah-mentah berarti lurus, benar, tidak ada bengkoknya. Itu arti dikaios. Nah, kata lurus di sana bukan tiba-tiba lurus, tapi hasil dari sebuah proses pelurusan. Jadi ketulusan itu bukan sifat bawaan orok. Oh dia tulus, dari dulu dia begitu. Bukan, ketulusan itu bukan sifat bawaan dari lahir. Ketulusan adalah hasil dari penempaan dalam kehidupan berkali-kali. Orang tulus itu bukan karena dia tulus dari dulu. Orang tulus sebab dia dalam hidup itu sudah ditempa berkali-kali. Jadi dikaios itu, kalau saya gambarkan, saya umpamakan, seperti bongkah besi. Tetapi supaya bongkahan besi ini bisa dipakai, bongkahan besi ini harus dipanaskan dulu. Dapur perapian, Anda tahu. Lucu kita ya, kita manusia ini harusnya bisa belajar dalam segala hal. Setuju?
Konghucu bilang begini, orang bodoh diajar tidak belajar, orang pintar diajar dia belajar, orang bijaksana tanpa dia alami sendiri dia belajar dari pengalaman orang lain. Orang bodoh itu ngalami dulu, nggak belajar apa-apa. Orang pintar dia alami, dia belajar sesuatu. Orang bijaksana nggak perlu alami, dia belajar dari pengalaman orang lain, dia sudah tahu. Harusnya kita bisa ditempa di pembelajaran dalam segala keadaan. Tapi dasar manusia seringkali baru belajar dalam keadaan susah atau senang. Susah atau senang? Manusia baru banyak ngerti itu waktu ngalami susah dulu atau ngalami senang dulu. Susah dulu, makanya seringkali Tuhan izinkan banyak susah. Supaya Anda belajar. Guyonan ini, tapi tolong dipikirkan. Tapi kalau cuma ngalami masalah dapur api, tidak mengalami penempaan, Anda tidak akan lurus. Hanya ngalami masalah, tapi Roh Kudus tidak bicara. Ditempa dengan apa? Palu. Apa itu palu dalam Alkitab? Firman Tuhan. Makanya kata dikaios dekat dengan kata dike. Dike berarti ajar. Jadi hanya mengalami masalah tapi tidak belajar apapun dari masalah, Anda tidak akan pernah lurus. Tetapi mumpung Anda lagi mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup Anda, jadikan waktu persoalan dalam hidup kita sebagai waktu penempaan dalam hidup Anda dan saya. Jangan buang masa-masa sulit dalam hidup kita. Pakai setiap masa sulit dalam hidup Anda dan saya untuk menempa iman kita. Orang yang menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan akan memperbarui kekuatannya. Jadi dia sudah ditolong Tuhan atau belum? Belum. Tapi kalau dia menanti-nantikan Tuhan dalam masa yang sulit, pertolongan Tuhan, maka dia akan memperbarui kekuatannya. Artinya, semakin lama dia menunggu, imannya harusnya semakin. Kenapa makin lama tunggu makin lemah? Betul kan? Semakin lama kita menantikan Tuhan, harusnya menolong kita. Harusnya iman kita makin kuat makin lemah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan memperbarui kekuatannya. Tapi kenapa makin lama tunggu masalah selesai, kok makin lemah? Sebab Anda tidak menggunakan kesempatan itu untuk ditempa. Lurus. Pemuritan, sama-sama bilang pemuritan. Tahun ini komunitas saya tidak akan banyak buat acara. Sebab tahun ini saya akan fokus untuk buat sebuah pemuritan, bahan pemuritan. Saya berdoa Tuhan mampukan saya untuk menyelesaikan. Pak Guana sudah suruh nulis buku dari dulu, nulis saya. Pak Guana sudah berapa puluh buku, nggak tahu saya. Tapi saya harus buat sebuah bahan pemuritan untuk tahun ini. Saya berdoa, pertengahan tahun, sudah ada beberapa bahan bisa keluar dan kita bisa memulai. Sistemnya saya lagi pikirkan, nanti akan saya bawa ke tim, dan tim akan memikirkan lebih lanjut bagaimana supaya sistem pemuritan ini berjalan. Pemuritan penting, sebab pemuritan adalah proses pembelajaran terus-menerus sampai kita bisa melakukan apa yang diajarkan. Sekali lagi, pemuritan adalah proses pembelajaran terus-menerus sampai kita bisa melakukan apa yang diajarkan. Berarti tujuan dari pengajaran bukan supaya saya tahu. Tujuan dari pengajaran supaya saya bisa melakukan. Kalau Anda datang di sini hanya supaya cari tahu pewahyuan terbaru apa dari Pak Guana, Anda cuma jadi siswa. Anda tidak jadi murid. Anda cuma jadi student, Anda tidak jadi disciples. Sebab siswa datang untuk belajar tahu. Tapi murid mengikuti seseorang guru supaya dia belajar melakukan. Matius 28:20, sebelum Yesus naik ke sorga, amanat agung,
Dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan. Tujuan dari pengajaran adalah supaya Anda bisa melakukan. Disinilah fungsi penggembalaan dan kepemimpinan rohani. Itu sebabnya kalau seorang gembala atau pemimpin rohani melihat Anda belum melakukan apa yang diajarkan, jangan salahkan kami sebagai gembala dan pemimpin rohani apabila terus-menerus mengajarkan hal yang sama. Pak Doni mengucap syukur, terus mengucap syukur. Sudah tahu Pak Doni, pewayang terbaru apa Pak Doni? Jangan mengucap syukur. Pewayang terbaru, Pak Doni kan ini suka aneh-aneh, kan ini pewayang terbaru. Kita ini. Masalahnya, sekalipun Anda tahu hidup ini harus mengucap syukur, tapi kalau saya lihat Anda belum bisa mengucap syukur, jangan marah dong sama saya kalau saya terus berkata mengucap syukur. Sebab tujuan dari pengajaran bukan supaya Anda tahu. Tujuan dari pengajaran supaya Anda melakukan. Saya sudah mengucap syukur, Pak. Cuma waktu ini kan keadaan lagi sulit. Ya, kesel lidah lah. Dengar baik-baik. Kalau Anda mengucap syukur, semua hidup Anda baik, Anda mengucap syukur, semua orang juga bisa. Tetapi ketika Anda mengalami masa dan sulit dan kemudian Anda diajar untuk mengucap syukur dan Anda bisa mengucap syukur, tidak semua orang bisa. Kenapa tidak semua orang bisa? Sebab perlu pemuritan. Murah hati, Pak Doni nggak tahu 2026 susah nih, susah Pak Doni. Rekening tambah tipis. Enaknya kalau uang di rekening habis, memangnya gereja Pak Doni yang menjaga hidup saya, ambil cabang bocah. Walaupun Anda tahu harus murah hati, tetapi kemudian Anda belum murah hati sebagai gembala pemimpin rohani, saya melihat Anda belum murah hati, jangan salahkan dong kalau saya terus-menerus mengajar Anda tentang kemurahan. Sebab tujuan dari pengajaran bukanlah supaya Anda tahu, tujuan dari pengajaran adalah supaya Anda melakukan. Tapi saya, waktu saya dulu hidup lagi baik, saya berkati orang, saya pergi panti asuhan, saya pergi panti yatim piatu, saya pergi panti lansia, saya pergi kok, saya berkati orang kok, saya sudah berkati. Waktu Anda punya banyak, Anda memberi, semua orang bisa. Tapi waktu Anda tidak punya banyak, Anda tetap meneruskan gaya hidup memberi, tidak semua orang bisa. Sebab itu dibutuhkan pemuritan. Penempaan terus-menerus. Terus. Sampai semua yang bengkok itu jadi lurus. Saya bengkoknya tinggal sedikit Pak Doni. Nggak ada bengkok sedikit. Bengkok sedikit tetap bengkok. Tinggal dusta putih. Nggak ada dusta putih. Dusta putih tetap dusta. Saya miring tinggal 1 derajat. Betul miring 1 derajat. Tapi kalau Anda jalan 3 kilometer dengan kemiringan 1 derajat, Anda keluar dari jalur. Amin. Lurus. Yusuf adalah orang yang diluruskan. Makanya Amsal berkata, didiklah orang muda di masa mudanya pada jalan yang patut baginya, supaya di masa tuanya dia tidak akan bengkok, menyimpang daripadanya. Orang kalau sudah panas dipukul dan dia lurus, setelah lurus kemudian oleh pandai besi dimasukkan di air, didinginkan. Setelah didinginkan lurus, keadaan coba buat dia bengkok, dia tetap lurus. Makanya dia bilang, didiklah orang muda di masa mudanya pada jalan yang patut baginya. Selama panas bentuk. Kalau sudah didinginkan di masa tuanya, dia tidak akan menyimpang daripadanya. Kalau Anda sudah lurus, maka keadaan memaksa Anda bengkok, Anda tidak akan bengkok. Biar ditawari uang segepok supaya Anda korupsi, Anda tidak akan, Anda tetap
lurus. Walaupun rok mini sependek apapun, Anda tidak akan menoleh. Anda akan tetap ada jawaban mosor. Kalau di pesta ada ibu-ibu pakai baju agak nginclong, ada dua reaksi yang berbeda di pesta. Bapak-bapak dengan diam-diam menoleh, tapi ibu-ibu pakai siku, mata, dan mulut. Wanita itu memang luar biasa. Dan yang disikut itu tahu saja mana yang perlu dilihat. Istri saya satu kali bilang begini, itu jam 9 situ, arah jam 9, itu loh yang ini. Dia bilang jangan lihat. Sudah dibilang jangan lihat. Nah kan itu lihat itu. Sangat tunjuk. Ternyata wanita memang tidak sepopuler laki-laki. Laki-laki banyak terjebak jebakan Batman. Saya tunjuk ya, itu jangan ditunjuk. Saya kan tidak lihat, dia bilang jangan lihat. Saya lihat, dia bilang jangan lihat. Saya lihat itu. Lihat jangan, ditunjuk. Ayat 21. Ayat 20. Ini orang tulus. Dapatkah orang tulus mengambil keputusan yang salah? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Tuhan yang menetapkan langkah orang yang berkenan padanya. Bisakah dia salah? Apabila dia, bisakah orang benar langkahnya ditetapkan oleh Tuhan masih bisa jatuh? Bisa. Yusuf tulus. Tetapi dalam ketulusan seringkali kita tetap bisa mengambil cara yang salah. Makanya seringkali kita berkata, maksud saya bukan begitu. Iya, maksud Pak Doni bukan begitu. Tapi orang bacanya begini. Lah mana saya tahu orang mau baca begitu. Sampai teman saya bilang begini, Pak Doni itu nggak ada motivasi apa-apa. Sampai waktu bela saya dia cerita jadi tempat tersendiri, orang kasih tahu. Temanmu itu sampai bilang begini, Pak Doni itu tidak ada maksud apa-apa. Dia itu lurus-lurus. Tidak nyangka kalau lurusnya dia dibaca bengkok sama orang. Oh ya, dapatkah orang tulus mengambil keputusan yang salah? Bisa. Yusuf. Tapi waktu dia perhatikan arah. Ketika dia merencanakan, ketika dia mempersiapkan, ketika dia mengatur, ketika dia sementara merancang, ketika dia sementara berangan-angan, bertujuan untuk melakukan maksud itu, malaikat Tuhan datang dan mengintervensi rencananya dia. Kenapa kita perlu waktu persiapan? Sebab waktu persiapan, waktu kita mempertimbangkan, waktu kita merencanakan, mengatur, adalah waktu di mana kita memberi ruang untuk Tuhan mengintervensi hidup kita. Bukan hanya waktu bagi kita untuk, makanya saya bilang, Bu, kalau hati panas, jangan langsung keluar di mulut. Hati panas kalau langsung keluar di mulut, kata-kata yang keluar panas. Hati kalau perih, jangan langsung keluar di mulut. Hati kalau perih, kalau keluar langsung di mulut, kata-kata yang keluar pedas. Enggak maksudnya. Sehingga di otak,
perlu direncanakan, perlu diatur kata-katanya, perlu dipertimbangkan kata-katanya. Kenapa? Bukan hanya supaya kalau keluar tidak disalah mengerti oleh orang, tetapi waktu Anda singgah sebentar, Anda beri waktu sebentar, Anda dan saya sementara memberi Tuhan ruang untuk mengintervensi, campur tangan dalam kehidupan kita. Kejadian pasal 20 ayat yang ketiga. Ini cerita Abimelek. Abimelek adalah gelar raja untuk bangsa Filistin. Sama seperti Fir'aun adalah gelar raja untuk bangsa Mesir. Seperti Herodes pada zaman abad pertama, gelar raja orang Yahudi untuk raja orang Yahudi. Jadi Anda lihat Abimelek satu kali, Anda tahu ceritanya, Pak Guana biasa jadikan guyonan. Kesemsem sama Sarah, nenek-nenek 70 tahun lebih, 90 tahun, tapi masih bikin dua raja, jatuh cinta. Pak Guana selalu bilang, makanya biarlah urapan awet muda Sarah turun atas ibu-ibu, dan ibu-ibu hendaknya berkata, tapi saya ingatkan pada Anda, jangan sampai jatuh dalam perselingkuhan. Malam dia ambil Sarah jadi istrinya. Datanglah Tuhan kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab dia sesungguhnya sudah bersuami. Ayat berikut, ayat 4. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, belum tidur dengan Sarah, berkatalah dia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Ayat 5. Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu juga sendiri telah mengatakan, ya benar, dia memang saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan dikayos. Bolehkah orang tulus salah mengambil keputusan? Terus ayat 6. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya, perhatikan dalam mimpi, perhatikan. Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan dikayos, hati yang sudah ditempa, hati yang lurus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku, sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Satu kali Tuhan datang pada Abimelek, Tuhan bilang, Abimelek, kamu dan seisi istanamu harus mati. Abimelek berkata, ada apa? Apa salahku? Apakah Tuhan membunuh orang-orang yang tidak bersalah? Tuhan bilang, sebab perempuan yang kamu ambil barusan itu adalah istrinya orang. Itu perempuan sudah bersuami. Aku harus bunuh kamu. Dan Abimelek berkata, Tuhan, aku tidak tahu kalau dia sudah bersuami. Aku tanya pada apa yang Tuhan katakan suami, aku tanya pada orang itu, Abram, itu siapa perempuan itu? Dia bilang, itu saudaraku. Mana aku tahu kalau itu istrinya? Aku cross check, tanya sama perempuan itu, kamu ini siapanya dia? Dan sang perempuan itu berkata, aku adalah saudaranya dia. Jadi aku pikir dia single. Aku nikahi dong. Apakah Tuhan tidak tahu isi hatiku tulus dan tanganku suci? Dan ini jawaban ayat tadi, ayat 6. Yang waktu Roh Kudus bukakan buat saya pertama kali, saya nangis. Dia bilang begini, aku tahu engkau tulus hati. Itu sebabnya aku datang mencegah engkau, supaya engkau tidak berdosa, tidak bersalah terhadap aku. Tuhan bilang, aku tahu ketulusan hatimu. Itu sebabnya aku larang, aku cegah, supaya engkau tidak bersalah kepadaku. Tugas kita luruskan hati. Tugas Tuhan meluruskan jalan kita. Kalau ada keputusan yang salah, kasih waktu untuk bersiap. Kasih waktu untuk ada di hadapan Tuhan. Makanya Amsal 16 ayat 1, biarlah pertimbangan-pertimbangan, persiapan-persiapan, perencanaan pun berasal dari Tuhan.
Ada 1-2 ayat yang tidak keluar dari kepala saya sudah berbulan-bulan. Dan every day, selama berbulan-bulan, saya sebut ayat itu berkali-kali. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan... Siapa yang meluruskan jalan kita? Tuhan. Tugas kita hanyalah percaya pada dia dengan segenap hati, tidak bersandar pada pengertian sendiri, mengakui dia dalam setiap tindakan tingkah laku dalam hidup kita. Selebihnya, apa yang akan terjadi 2026 itu bukan urusan Anda. Tugas kita kalau ada hati bengkok, lurus. Tugas Tuhan kalau ada masa depan yang bengkok, dia yang akan melurus. Tuhan suka jalan lurus. Saulus bertobat, dia taruh di jalan lurus. Hosea 10 dia berkata, jalan Tuhan itu lurus jalan. Dia suka lurus. Terus bagaimana dengan hidup saya ke depan? Bukan urusan kita. Urusan kita, percayalah pada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Selebihnya, Tuhan akan meluruskan jalan. Tadi saya sempat katakan Yesaya 30:18. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Berbahagialah mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 30:18, Tuhan menanti-nantikan untuk menolong engkau. Kata menanti-nantikan, bahasa aslinya adalah intertwine. Dililitkan menjadi satu. Dililitkan menjadi satu. Jadi, menanti-nantikan adalah waktu, masa persiapan, adalah waktu di mana kehendak Tuhan melilit dengan kehendak kita. Pikiran Tuhan melilit dengan pikiran kita. Kemarin di tempat saya dapat pewahyuan luar biasa. Kata melupakan, bahasa Ibraninya, sama dengan saya, kata melupakan bahasa Ibraninya, sakah. SKH. Saya itu kalau bahasa Ibrani, saya tidak ada bahasa hidup, huruf hidupnya, vokal, umumnya huruf konsonan, huruf mati. Gampangnya, biasanya 3 huruf mati membentuk satu kata, SKH, gampangnya. Kalau sebutnya sin, kaf, het, bacanya sakah, SKH. Nah, saya baru selesai banyak belajar Kejadian 22 tentang penyembahan yang saya bagikan pada Anda. Dan kata penyembahan yang dominan dalam bahasa Ibrani adalah sahah. S-H-H. Sin, he, he. Melupakan itu sin, kaf, he. S-K-H. Hanya satu. Hanya cuma satu. Menyembah mirip sahah. S-H-H, sin, he, he, atau sin, he, het, sebab terakhir kasar. Sahaf, itu sahaf, gitu ya, kasar. Hei, bagaimana kan sudah, yod, hei, vav, hei. Hei, itu bicara tentang pribadi, kehidupan. Jadi waktu Anda lupa, hanya ada berapa hei di situ? Satu. Ada berapa H itu? Satu. Anda kalau lupa Tuhan, Anda jalani hidup cuma satu orang. Anda jalani sendiri. Tapi kalau Anda menyembah, penyembahan melilitkan 2 hei, 2 pribadi. Siapa pribadi kedua? 2 hei. Jadi dari situ, saya jalan tidak jalan sendiri.
saya jalan dengan Tuhan. Amin. Kehendaknya biarlah jadi kehendakku. Pikirannya jadi pikiranku. Rencananya biarlah jadi rencanaku. Jadi saya menghadapi masalah tidak sendiri. Kalau sendiri sakah, lupa. Tapi kalau saya menjalaninya bersama dengan Tuhan, saya menyembah saha. Kalau saya bangun keluarga sendiri, saya lupa Tuhan, sakah. Tapi kalau saya bangun keluarga saya bersama-sama dengan Tuhan, keluarga saya adalah penyembahan saya, saha. Kalau saya kerja sendiri, ini saya lupa Tuhan, sakah. Tapi kalau saya bekerja, saya libatkan Tuhan. Pekerjaan saya adalah penyembahan saya, saha. Sebab ada dua pribadi di dalamnya. Lilitkan, dua tali kecil dililitkan jadi satu, jadi tali yang besar. Tali yang kuat, tali yang hebat, tali yang luar biasa. Hidup kita kuat sebab kita melilit dengan Tuhan. Hidup kita mampu sebab kita melilit dengan Tuhan. Hidup kita bisa sebab kita melilit dengan Tuhan.